Bahar dan Rizik pasti panas dingin. Lihat keberanian nyali pemuda Aceh ini. Baru dengan cerita-cerita dongeng rekayasa mereka saja kan sudah terpedaya. Kebanyakan mereka itu dagang bohong, dagang jigong. Bohong dijadikan sebagai dalil. Termasuk ke si Bahar saya tidak benci, Rizik saya tidak benci. Cuman di sini saya kontrol. Kontrol apa? Mereka jangan merasa orang yang paling mulia, yang tidak berani orang ngolok-ngolokin dia. Kalau cuma ngolok-ngolokin mereka, ada yang lebih dahsyat lagi, yang bisa ngeluarin air lewat tangan kanan, bisa ngeluarin emas lewat tangan kiri pun saya pantang kendur. Model seperti itu aja kalian takut, apalagi Dajjal nanti ke depan. Waktu saya masuk penjara, ada Habib-Habib yang baik yang menelpon saya, yang tahu akan masalah ini, tapi mereka tidak berani bersuara. Kenapa? Akan dikirim preman ke rumahnya. Ada Habib-Habib sepuh di tanah Jawa. Jangan hanya gara-gara si Bahar tercemar. Itu yang menjadi tujuan saya meroasting mereka. Jangan gara-gara si Bahar tercemar nama-nama pahlawan, tokoh-tokoh yang berperan ya dalam memerdekakan tanah air ini dari penjajah. Kemudian saya bertanya kepada kalian, termasuk kepada para habaib yang koar-koar di sosmed, yang suaranya seperti suara jangkrik dan juga kentut jangkrik. Ada enggak Habib yang menjadi pejuang? Ada enggak Habib yang sampai mati berjuang membela tanah air? Enggak ada yang berani jawab. Saya tanya waktu itu. Seperti saya misalnya, bahas si Rizik, bahas si Bahar, bahas semuanya, saya enggak ada menaruh kebencian kepada mereka. Kalau seandainya saya menaruh kebencian, hari ini saya ngedrop. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sifatnya, sifat kelakuan orang itu. Bahar jangan sembunyi, harus nonton video pemuda ini. Seperti saya misalnya, bahas si Rizik, bahas si Bahar, bahas semuanya, saya nggak ada menaruh kebencian kepada mereka. Kalau seandainya saya menaruh kebencian, hari ini saya ngedrop. Kenapa? Terlalu banyak kebencian terhadap orang lain di dalam hati kita pelihara, itu akan membuat kita ngedown. Hari ini saya fresh. Kenapa? Karena tidak ada kebencian, hanya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan secara umum. Ya ampun, gak nyangka ternyata TIJ tidak benci sama mereka, Bahar, Rizik, dan yang lainnya. Kemudian saya bertanya kepada kalian, termasuk kepada para habaib yang koar-koar di sosmed, yang suaranya seperti suara jangkrik dan juga kentut jangkrik. Ada enggak Habib yang menjadi pejuang? Ada enggak Habib yang sampai mati berjuang membela tanah air? Enggak ada yang berani jawab. Saya tanya waktu itu. Setelah saya jawab, baru si Aldo jawab. Ada di Aceh banyak yang bersama Teguh Umar, ada, bahkan ada yang di Aceh Timur banyak dari kalangan Ba'alawi. Kita tidak bisa menafikan itu hanya gara-gara tesis Kiai Imad. Saya sepakat dengan tesis Kiai Imad, mau tersambung atau tidak nasab mereka terhadap Rasulullah SAW, tidak ada alasan kita membenci golongan ras. Akhirnya satu persatu mulai terbongkar. Tidak ada. Ya, banyak jasa-jasa mereka. Lihat jasanya. Jangan hanya gara-gara si Bahar tercemar. Itu yang menjadi tujuan saya meroasting mereka. Jangan gara-gara si Bahar tercemar nama-nama pahlawan, tokoh-tokoh yang berperan ya dalam memerdekakan tanah air ini dari penjajah. Benar-benar ngeri penjelasan TIJ ini. Bahar pasti lagi tutup kuping. Saya sudah katakan kepada kalian, saya bukan karena kebencian, walaupun saya dituduh sebagai pembenci habaib.
Walaupun saya dimasukkan ke penjara dengan laporan kepemilikan senjata api dan juga pembenci habaib. Kalau seandainya saya mengikuti alur dendam, mengikuti alur kebencian, tentu pembahasan saya nggak seperti ini. Caci maki aja siapapun mereka. Saya sudah pernah mengatakan, tadi pun saya katakan, dulu ada orang yang benci terhadap keluarga kami. Sampai anak cucunya yang di dalam ayunan ditembaki semua, dibunuh semua, dibantai semua ras kami. Kadrun jangan kabur, jangan sembunyi, harus nonton video ini. Kenapa? Karena kebencian, karena kalah pamor, kalah power. Dulu ada di Aceh istilah pohpo coatra, bunuh pemiliknya, ambil tahtanya, ambil hartanya, kalau perlu ambil istrinya. Dan itu saya tidak akan lakukan. Kalau saya mau framing mengatasnamakan kebencian dan juga dendam karena saya dijebloskan 20 hari ke dalam penjara, saya goreng itu mereka semua. Tapi saya tidak berdasarkan itu. Asli ngeri, bernyali benar TIJ ini. Waktu saya masuk penjara, ada habib-habib yang baik yang menelpon saya, yang tahu akan masalah ini, tapi mereka tidak berani bersuara. Kenapa? Akan dikirim preman ke rumahnya. Ada habib-habib sepuh di tanah Jawa. Kalau mereka berani menentang odong-odong ini, habis mereka. Seperti dulu waktu saya bahas dukun, ada kiai nelpon saya. Terima kasih TIJ udah begini-begini, susah saya menjelaskannya. Kalau saya negor mereka, saya dipersekusi sama preman. Dulu kan ada grup Samsudin, grup siapa, kalau ada kiai muncul menentang perdukunan mereka, dia akan dipersekusi. Dilemparilah rumah dia, dilempari pondok dia. Akhirnya terbongkar sendiri kan. Masuk akal penjelasan TIJ ini. Makanya di sini kalau kalian menyimpulkan saya pembenci habaib boleh, tapi di dalam relung hati yang paling dalam saya tidak ada kebencian terhadap habaib, tidak ada kepentingan untuk membenci siapapun, termasuk ke si Bahar saya tidak benci, Rizik saya tidak benci. Cuman di sini saya kontrol apa? Mereka jangan merasa orang yang paling mulia, yang tidak berani orang ngolok-ngolokin dia. Kalau cuma ngolok-ngolokin mereka, ada yang lebih dahsyat lagi, yang bisa ngeluarin air lewat tangan kanan, bisa ngeluarin emas lewat tangan kiri pun saya pantang kendur. Model seperti itu aja kalian takut, apalagi Dajjal nanti ke depan. Lagi-lagi TIJ ngamuk sampai keluarkan kata-kata ini. Bisa menghidupkan orang mati, bisa memperdayamu dalam waktu hitungan detik. Baru begitu aja udah terpedaya. Baru dengan cerita-cerita dongeng rekayasa mereka saja kalian sudah terpedaya. Kebanyakan mereka itu dagang bohong, dagang jigong. Bohong dijadikan sebagai dalil. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa